Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrahsya Fitri dan rekan bersama saya yaitu Yusuf Samil Sasmita dan Firmansyah Putra. Kami di sini akan membuat podcast untuk tugas hukum keluarga adat. Langsung saja kita mulai. Anotasi putusan nomor 16 garing PDT garing 2020 garing PN Bali G. Kalau saya boleh tahu, kasus apa sih yang saudara ambil dan boleh nggak dijelasin ke kita terkait kasus tersebut? Baik, kasus pertama menjelaskan tentang ada sepasang suami istri yang meninggalkan beberapa harta waris yang bernama Marujana Tambunan atau bisa disebut dengan Opi Jimmy Doli dan almarhum Monika Batubara atau bisa disebut dengan Opi Jimmy Boru yang menikah secara sah pada tahun 1949 dan dikaruniai 11 orang anak. Nah, semasa hidupnya Marojahan Tambunan memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya di pasar Tambunan, Desa Lumbang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara dengan ukuran 15 meter atau kali 80 meter, dan dia juga memiliki satu unit bangunan rumah, gudang, dan satu unit kilang padi. Nah, kasus ini nih membahas tentang watak waris yang berawal dari suatu anak-anak Opi Jimmy Tambunan berkumpul bersama Opi Jimmy Boru. Salah satu anak ada yang berinisiatif untuk membahas tentang pembagian objek perkara atau tanah sebagai warisan dari almarhum Opi Jimmy Doli. Hal tersebut disambut antusias dong sama anak-anaknya pada saat itu. Adapun usul dari salah satu anak adalah pembagian rumah tinggal menjadi bagian dari anak ke satu, dan lokasinya di belakang rumah atau lokasi kilang padi menjadi bagian anak ke satu, anak ke sembilan, anak ke enam, anak ke tujuh, dan anak ke delapan. Atas wacana tersebut, anak ke-9 sangat setuju, namun anak 11 dari Bapak Jimmy tidak menyetujui karena ia juga ingin memiliki bagian selain bangunan rumah tersebut. Istri dan Bapak Jimmy juga tidak setuju karena mengingat anak ketiga tidak memiliki mata pencarian kan. Opi Jimmy Boru juga ingin jika anak ke-11 juga memiliki bagian dari kilang padi tersebut. Karena tidak adanya kesepakatan dan tidak hadirnya anak ke-7, maka wacana tersebut tidak terjadi. Namun setelah pertemuan tersebut berakhir, anak ke-1 tuh membahas wacana pembagian objek perkara lagi kan, dengan mengatakan Taboy Masima, Dabo Jabu, Sadia Ma Arni Ningkila. Artinya enak sekali sih main dapat rumah beberapa harga kilang itu. Anak 9 tidak setuju dengan wacana tersebut karena mengingat harga kilang kan padi tidak seimbang dengan harga rumah yang akan menjadi bagian dari anak 11 kan. Nah, setelah pertemuan tersebut berakhir, anak ke-1 dan anak ke-6 dan anak ke-8 meninggalkan rumah Opi Jimmy Boru. Anak ke-11 lalu berkata kepada Opi Jimmy Boru, "Ikon di audo sudeon EP maula 5 juta matu halaki." Artinya, semua objek perkara harus sama. Nanti saya kasih uang sama mereka masing-masing 5 juta. Opi Jimmy Boru pada saat itu tidak setuju dengan perkataan anak ke-11 dengan berkata, "Ono makamu dikila dengan dia abangmu tuh huo jabu." Artinya kilang bagian kalian berenam orang sudah bagus dikasih abangmu sama kamu. Setelah pembahasan singkat tentang objek perkara atau harta warisnya, pada bulan April 2018, tepatnya setelah 2 hari pemakaman Opi Jimmy Boru, turut tergugat datang ke rumah Opi Jimmy Boru atau ke objek perkara tersebut karena sudah ditelepon oleh anak ke-10 terlebih dahulu kan. Turut tergugat membaca wasiat nomor 20 tetanggal 8 Desember 2017 yang berisi nama rumah beserta tapak pendirinya yang terletak di Desa Lumbang, PA Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir diserahkan kepada tergugat 11 ya kan. Dan kedua, bangunan kila berserta tapaknya pendirian diserahkan kepada tergugat pada anak ke-9, anak ke-7 dan anak ke-11. Akan tapi wasiat tersebut membuat para penggugat atau para anak itu terkejut karena wasiat tersebut dibuat pada tanggal 8 Desember 2017. Artinya Opi Jimmy Boru itu berusia 90 tahun.
saat pembuatan wasiat tersebut, dan pada saat itu Opi Jimmy Boru tidak mampu sendiri pergi dan membuat wasiat tersebut ke kantor turut tergugat dengan kondisi yang sudah tua dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di mana di dalam pasal 895 KUHP Perdata menyatakan orang yang dapat membuat surat wasiat harus sehat akal budinya. Artinya Opi Jimmy Boru yang telah berusia 89 tahun pada saat membuat wasiat tersebut tidak memenuhi kriteria pembuatan wasiat tersebut. Dan juga surat wasiat tersebut juga tidak memenuhi syarat subjektif karena almarhum Monica Batubara atau bisa disebut dengan Opi Jimmy Boru tidak berhak melakukan pembagian atau waris milik almarhum Opi Jimmy Doli, dan juga tidak berhak untuk membuat wasiat atas harta peninggalan milik almarhum Marojana Tambunan atau bisa disebut Opi Jimmy Doli. Dan di dalam hukum adat Batak, seorang istri tidak pernah mendudukan sebagai pewaris dan tidak berhak membuat wasiat atas harta peninggalan suaminya. Dan juga pasal 966 KUHP Perdata, apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan suatu barang tertentu milik orang lain, maka batal hibah atau wasiat yang demikian baik kesalahan dalam hal disadari maupun tidak disadari. Nah, berdasarkan kronologi di atas atau berdasarkan kronologi yang saya sebutkan, wasiat nomor 20 tertanggal 8 Desember 2017 yang dibuat oleh turut tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum. Maka sudah sepatutnya bila majelis hakim membatalkan wasiat, maka sudah sepatutnya wasiat nomor 20 tertanggal 8 Desember 2017 dibatalkan oleh turut tergugat dan juga anak ke-10 juga pernah menelpon anak kedua, anak ke-6 dan anak ke-5 dengan mengatakan bahwa anak ke-11 telah mengantarkan anak ke-10 dan Opi Jimmy Boru ke kantor turut tergugat untuk membuat wasiat. Di mana sebelum bertemu dengan turut tergugat, anak ke-10 itu terlebih dahulu mengajari Opi Jimmy Boru untuk melakukan pembagian objek perkara tersebut, yaitu rumah untuk anak ke-11 dan kilang beserta tapaknya pendirian menjadi bagian anak ke-9, anak ke-7 dan anak ke-11. Adapun pembagian tersebut tidak diikutsertakan anak ke-1, anak ke-7 dan anak ke-8 karena dia anak-anak laki-laki dari Opi Jimmy Tambunan. Opi Jimmy Tambunan memiliki 6 anak seorang laki-laki, 3 orang masuk ke dalam wasiat, 3 orang lagi tidak diikutsertakan. Namun tujuan utama dari anak ke-10 adalah supaya anak ke-8 beserta istrinya tidak boleh menguasai kilang padi itu lagi. Hal tersebut dikarenakan anak ke-10 memiliki dendam pribadi terhadap istri dari anak ke-8. Kasus apa sih yang saudara ambil dan boleh nggak dijelasin terkait kasus tersebut? Oh, boleh banget. Jadi kasusnya ini tuh ada sebuah orang tua yang bernama Pauline Halamuan Siletonga dan Martin Bear Simanjuntak dan mempunyai 7 anak, banyak banget kan. Dan nama-namanya itu ada IR Negara Hasundungan Siletonga, sudah almarhum. Dia itu sebagai tergugat 1, Deliana Bayar Siletonga BA sebagai tergugat 2, Budi Robinson Siletonga tergugat 3, dan Olahan Siletonga sudah almarhum tergugat 4, Teti Tiurudrida BR Siletonga penggugat 1, Berlian BR Siletonga penggugat 2, dan Mutiara BR Siletonga sudah almarhumah. Nah, bahwa semasa hidup almarhum Pauline Halamuan Siletonga dan almarhum Marintan BR Simanjuntak, dia telah meninggalkan benda harta berupa tanah. Nah, tanahnya itu terletak di Jalan Ar-Rahman Hakim nomor 181 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan, area Kota Medan. Nah, terus ada lagi tanah dengan hak milik atau SHM nomor 72 yang terdaftar atas nama Pauline Halamuan Siletonga seluas 1025 meter kubik. Nah, terletak di Jalan Ar-Rahman Hakim nomor 181 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan, area Kota Medan. Nah, bahwa Pauline Siletonga atau almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1998 dan IR Negara Hasundungan Siletonga
juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010. Nah, Mutiara Barsilutonga ini telah meninggal di dunia di usia 24 tahun. Tepatnya meninggal dunia pada 1989. Maka dengan sendirinya segala hak keperdataan yang merupakan bagian dari almarhumah Mutiara Barsilutonga secara hukum bagiannya jatuh kepada ahli waris lainnya atau yang biasa para penggugat dan tergugat satu, 2, 3, dan 4. Nah, oleh karena itu, pewaris almarhum Pauline Haleema Silutinga dengan istrinya, almarhum Marinta BR Simanjuntak telah meninggal dunia, maka akibat hukumnya adalah seluruh harta peninggalan atau warisan pewaris jatuh kepada dan menjadi hak milik seluruh ahli waris dan pewaris, yaitu seluruh anak-anak pewaris. Hal ini selaras dengan pasal 833 KUHP Perdata yang menyatakan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang siang meninggal. Nah, nah, dikarenakan si pewaris almarhum Pauline Halim dengan istrinya almarhum Marintan BR Simanjuntak tidak pernah membuat surat wasiat atau tidak pernah membagi harta peninggalan yang dimaksud tadi yang saya jelaskan kepada para penggugat dan tergugat 1, 2, 3, 4 serta para ahli waris baik para penggugat dan tergugat 1, 2, 3, 4 sampai sekarang ini belum, jadi itu belum pernah ada kesepakatan untuk pembagian harta peninggalan tersebut gitu. Nah, awal nah awal permasalahan ini terjadi tuh kayak kayak di atas tanah yang menjadi objek sengketa warisan ini tuh dijadikan di atas tanah ini di semasa hidupnya almarhum Pauline Halemuan Silutonga dengan almarhum Marintan BR Simanjuntak. Dia juga meninggalkan beberapa usaha berupa wisma umum, rumah persaktian yang yang diusahain dan dikuasai dalam penguasaan tergugat 3 dan juga 2 unit pintu ruko yang diusahakan oleh tergugat 4, ya ini satu unit ruko dan di satu unit ruko yang dijadikan usaha warung internet dan satu ruko yang dijadikan usaha pertokoan dan sekaligus menjadi tempat tinggal untuk tergugat 4. Nah, dia ini juga menyangkut bukti kepemilikan di atas tanah objek sengketa ini, yang ini asli sertifikat hak milik nomor 34 dan sertifikat hak milik nomor 72 yang dimaksud tadi saya jelaskan itu sejak meninggalnya almarhum Paul Halman itu dengan almarhum BR Simanjuntak berada di dalam penguasaan dan atau dipegang tergugat 3. Nah, hal ini dikarenakan sejak tergugat 3 berumah tangga bertempat tinggal bersama uh, orang tua sampai dengan sekarang. Nah, jadi tuh selama kurun waktu kurang lebih 11 tahun lamanya sampai dengan sekarang harta peninggalan orang tua para penggugat dan tergugat 1, 2, 3, 4 itu belum dibagi secara sukarela oleh para penggugat dan tergugat 1, 2, 3, 4. Nah, meskipun telah meski kayak udah diminta nih berkali-kali secara baik-baik oleh para penggugat. Nah, untuk dilakukannya pembagian warisan itu dengan secara kekeluargaan, tetapi tergugat 1, 2, 3, dan 4-nya tidak mengindahkan dan malah tergugat 3 mengatakan dalam pembagian harta peninggalan tersebut baru bisa dilakukan dengan alasan bahwa tanah dan berikut bangunan tersebut bisa dijual dan dibagi pada semua ahli waris untuk 30 tahun. Nah, jadi butuh kayak harus dikuasain dulu, harus lewat 30 tahun nih baru bisa dikuasain sama ahli waris yang lainnya gitu. Nah, terus juga alasan tergugat 3 itu kayak menunjukkan etikat tidak baik dengan eh, yang hanya berkeinginan untuk menguasai sendiri dengan cara mengulur-ulur waktu untuk tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum Pauline Halamuan Silutonga dan almarhumah Marinta BR Simanjuntak tersebut. Padahal penggugat 1 itu sangat lagi butuh banget gitu buat pembiayaan dia terkena penyakit kanker gitu. Nah, itu sih dari awal mula kenapa putusan ini ada dan contoh kasusnya dan